Chapter 974 Dunia Pikiran. Hevin Rambis mengangkat cangkir teh porselen dan mengambil satu tegukan. Melihat Audrey yang duduk dengan postur sempurna, dia berkata dengan ramah, "Tidak perlu bertindak begitu tertutup. Ini bukan pertemuan pertama kita. Aku masih ingat mendiskusikan filosofi etika Birman dan pragmatisme Kong Soka denganmu 2 tahun yang lalu." Audrey tersenyum samar dan berkata, "Aku hanya merasa sulit untuk mengaitkan dirimu dengan seorang anggota Dewan Alkemis Psikologi." Hevin Rambis belum memperkenalkan dirinya, tetapi itu adalah kesimpulan yang wajar berdasarkan pengetahuan Audrey tentang alkemis psikologi dan situasi saat ini. Hevin menyilangkan kaki kanannya dan berkata dengan senyuman, "Ini bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Jangan pernah lupakan bahwa alkemis psikologi adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mempelajari jiwa dan membangun pengetahuan. Kami lebih fokus pada sisi akademis daripada menangani masalah. Karena ini akademis, kau bisa selalu menganggap seorang anggota dewan sebagai profesor universitas. Jika dia tidak belajar dari World bahwa Hevin Rambis berada di balik bunuh diri Cuaron, Audrey mungkin bisa menyimpulkan bahwa dia adalah seorang sarjana yang berpengetahuan, ramah, humoris, dan rendah hati, terlepas dari seberapa banyak pengamatan yang dia lakukan. Namun, karena dia waspada, Audrey bukanlah orang yang akan dengan mudah mempercayai hal-hal yang terlihat di permukaan. Saat dia melihatnya dan mengatur kata-katanya, dia mencegah dirinya untuk terlalu fokus pada satu titik. Dia menjaga pikirannya tetap hidup dan tersebar untuk mencegah dirinya terhipnotis. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba melayang. Dia seolah melihat 7 cahaya murni yang mengandung pengetahuan tak terbatas, dan sosok-sosok padat yang tak terlukiskan. Dia melihat mereka menutupi segalanya dari ketinggian. Ini adalah langit spiritualitas, refleksi dari spiritualitas dalam pikiran seseorang. Dan di bawah langit spiritualitas adalah laut yang dalam dan gelap. Setiap tetes air mirip dengan titik cahaya seolah-olah mereka mewakili jejak di setiap alam bawah sadar. Di dekat laut ini terdapat beberapa pulau. Salah satunya milik Audrey. Dia jelas tahu bahwa ini adalah manifestasi dari kesadarannya. Apa yang terpapar di atas laut adalah apa yang bisa dia deteksi, dan bagian yang tertutup oleh air laut adalah kesadaran lebih dalam yang biasanya tidak bisa dia pahami atau ketahui. Mengapung di atas pulau, Audrey melihat ke bawah. Dia pertama kali menyadari bahwa area itu adalah kabur abu-abu yang sepi dan sunyi. Mereka menghalangi pandangannya, membuatnya hanya mampu melihat garis besar hitam besar dan gelap dari alam bawah sadar, serta laut kolektif bawah sadar yang ilusi dan bergetar. Dia tidak dapat memperoleh banyak informasi dari situ. Audrey bingung bagaimana dia bisa masuk ke dalam keadaan aneh ini ketika dia melihat area abu-abu yang besar terbelah seperti lautan di dalam lautan alam bawah sadar di pulau di bawah. Itu mengungkapkan sebuah platform batu yang muncul pada suatu waktu. Di atas platform itu, sebuah sosok tumbuh dengan cepat seperti berkedip, memasuki pandangan Audrey hampir seketika. Rambutnya sepenuhnya putih, tetapi tetap tebal dan subur. Dia mengenakan setelan 3 potong standar, dipadukan dengan celana abu-abu kebiruan yang dihiasi garis-garis, serta dasi kupu-kupu merah tua. Pria ini dengan kerutan dalam di dahi tidak lain adalah Hevin Rambis. Dibandingkan dengan Hevin yang duduk di sofa, dia tampak lebih mengerikan. Dia tidak mengenakan senyuman, dan kepalanya sedikit membungkuk. Seolah-olah dia sedang mengamati alam bawah sadar Audrey yang terletak di belakang. Dalam beberapa langkah, dia berjalan ke pulau kesadaran Audrey melalui laut kolektif bawah sadar. Kemudian, dia pergi dari alam bawah sadar ke area yang terpapar di atas laut seperti pengunjung diam yang tidak mengetuk pintu atau meminta izin. Setelah tiba di pulau, Hevin Rambis mengangkat kepalanya. Kulit wajahnya sudah ditutupi sisik abu-abu putih. Irisnya berwarna emas dan vertikal, dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Ini
Mengapung di udara, Audrey mengamati pemandangan ini dan sepenuhnya memahami situasi yang dia hadapi. Ini adalah dunia pikiran yang dibentuk oleh langit spiritualitas, laut kolektif bawah sadar, dan pulau kesadaran. Karena berkah dari malaikat full intrusi Hevin Rambis ke dalam tubuh hati dan pikiran serta jiwaku melalui laut kolektif bawah sadar menimbulkan alarm. Kekuatan itu telah memisahkan bagian paling mendasar dari kesadaranku, memungkinkanku untuk mengendalikan semuanya di pulau dari langit spiritualitas. Dengan demikian, aku dapat benar-benar melawan bentuk telepati yang sebenarnya. Betapa ajaibnya, tidak, betapa busuknya Hevin Rambis. Dia sama sekali tidak sopan. Dia menginvasi rumahku tanpa mendapatkan izin atau memberikan pemberitahuan. Audrey menggerutu di udara. Setelah memahami situasi saat ini, dia diam-diam mengendalikan perubahan yang memengaruhi pulau sambil menjawab Hevin Rambis yang duduk santai di dunia nyata. Aku juga sangat tertutup ketika berhadapan dengan profesor universitas. Saat dia berbicara, Audrey membuat pulau batinnya bergumam. Ini bukan analogi yang baik. Sebagai seorang anggota Dewan Alkemis Psikologi yang sudah tua, dia seharusnya setidaknya berada di sekuens 4. Ini adalah demigod yang secara alami membuat satu merasa takut, kagum, dan tertutup. Di sofa, Hevin Rambis segera tertawa. Maka aku tidak akan memaksamu. Aku telah mendengar tentangmu dari Hilbert. Aku mendengar bahwa kau telah maju dari psikiater menjadi hipnotis dalam waktu singkat. Aku sangat penasaran bagaimana kau melakukannya. Oh, aku juga telah mendengar jawaban yang kau berikan kepada Escalante, memiliki keberanian untuk memanfaatkan hal-hal. Namun, aku ingin mendengar sesuatu yang lebih mendetail. Pada saat ini, Hevin Rambis di pulau pikiran Audrey mengamati sekeliling dengan ekspresi datar, mendengarkan suara yang beresonansi. Audrey sudah bersiap untuk ini karena dia sengaja berpura-pura mengatur kata-katanya. Setelah beberapa detik, dia berkata, itu hanya makna permukaan dari memiliki keberanian untuk memanfaatkan hal. Mari kita katakan begini, dalam rencana masa depanku, aku selalu memiliki salah satu pilihan untuk menjadi psikiater. Karena aku telah memperoleh kekuatan Beyonder yang sesuai, aku pasti sangat senang untuk mencobanya dan membantu orang-orang di sekitarku menyelesaikan masalah mental dan psikologis mereka. Saat mengatakannya, dia menunjukkan beberapa tanda rasa malu terhadap tindakan semacam itu yang hampir bisa dibilang kekanak-kanakan. Pulau pikirannya mencerminkan hal ini dengan setia. Setelah jeda, Audrey melanjutkan, selama proses ini, aku menemukan bahwa pengendalianku terhadap kekuatan ramuan semakin baik hingga suatu hari. Aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang hancur dan menyatu dengan darahku. Itu juga memungkinkanku untuk melihat bintang-bintang ilusi dengan samar. Rambis, apa artinya itu? Entah kenapa, aku dengan tegas memutuskan untuk menjadi hipnotis sejak hari itu. Ini mungkin juga merupakan isyarat dari alam bawah sadarku. Setelah mengatakannya, Audrey dengan sengaja menjulurkan lidahnya di pulau pikirannya seperti saat dia kecil, melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan dia lakukan. Ini adalah cara untuk membuktikan bahwa dia merasa sedikit malu karena bermain psikiater tidak berbeda dengan bermain putri saat dia kecil. Dan rasa malu seringkali berarti kebenaran. Hevin Rambis mengangguk lembut dan berkata, sangat berbakat. Kau tampaknya telah menemukan metode acting itu sendiri. Metode acting? Audrey mengenakan ekspresi terkejut dan kosong baik di dalam maupun di luar sebelum menyadari. Hevin Rambis berkata dengan senyuman ramah, tepat seperti yang kau pikirkan. Dengan bertindak berdasarkan nama ramuan, dan menyimpulkan prinsip-prinsip yang sesuai, itu akan mempercepat pencernaan ramuan. Ini adalah metode yang efektif untuk mengurangi pengaruh negatif. Namun, sebelum sekuens 6, kami tidak mengajarkannya karena kami tidak menganjurkan anggota menggunakan metode ini untuk mempercepat pencernaan ramuan mereka. Anehnya,
kau telah menemukannya sendiri. Mengapa kau tidak menganjurkannya? Audrey bertanya dengan tulus karena rasa ingin tahunya. Hevin Rambis menghela napas dan berkata, ini akan membuat anggota tidak menjadi diri mereka sendiri. Beberapa mungkin bahkan terasimilasi oleh sisa-sisa ramuan. Secara sederhana, 3 sekuens pertama adalah untuk seseorang secara perlahan memahami kekuatan mereka dan terbiasa menjadi luar biasa. Ini memungkinkan alam bawah sadar seseorang menjadi lebih dalam, lebih jelas, dan lebih matang. Ini membantu dalam melawan masalah-masalah yang muncul dari metode acting. Tentu saja, aku hanya bisa memberikan pendapatku tentang jalur spektator. Mengenai jalur Beyonder lainnya, aku tidak begitu yakin apakah mereka sama. Namun jelas, jalur yang fokus pada domain pikiran akan memiliki beberapa perbedaan dalam area kesadaran diri. Audrey tidak dapat menentukan kebenaran dari kata-kata Hevin Rambis. Dia merasa pasti ada alasan di baliknya, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Little Sun pernah menyebutkan bahwa satu hal kunci untuk diingat mengenai metode acting adalah ingat bahwa kau hanya berpura-pura. Aku merasa ini lebih tepat. Ya, aku telah mematuhi prinsip itu dengan ketat dan akan terus melakukannya di masa depan. Audrey, kamu tidak boleh ceroboh. Mulai saat ini, kamu harus lebih menekankan pada kesadaran dirimu. Dari sudut pandang Full, ini pasti sepele dan tidak memerlukan penekanan tambahan karena sudah termasuk dalam pernyataan hanya berpura-pura. Tapi bagi orang biasa, mungkin ini lebih penting. Saat pikirannya berpacu, dia bertanya, bisakah kau menjelaskan metode acting dengan lebih detail? Hevin Rambis menjelaskan kepadanya dengan cara yang relatif lebih rinci sebelum berkata, kau memang berbakat dan memenuhi syarat untuk memperoleh formula ramuan sekuens 5 Dreamwalker. Tetapi sebelum itu, aku akan memberimu beberapa misi. Ini demi keadilan dan juga sebagai bentuk pelatihan untukmu. Ini karena setelah kau mencapai sekuens 5, kau akan memimpin 2 hingga 3 kelompok diskusi psikologis. Setiap penilaian dan pilihanmu akan memengaruhi masa depan dan bahkan kehidupan anggota di bawahmu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan orang yang sangat kurang pengalaman dalam menangani masalah maju ke sekuens 5. Dapat dimengerti. Audrey tidak membantah. Apa misi pertama? Hevin Rambis berkata dengan senyuman, misi yang sederhana tetapi cukup jangka panjang. Setiap umpan balik yang kau berikan akan dihitung sebagai kontribusimu. Pada titik ini, dia menghela napas. Pecahan antara partai baru dan partai konservatif semakin melebar. Semakin banyak konflik, semakin terpecah politik internal kerajaan. Aku berharap kau dapat memperhatikan sikap ayahmu, Earl Hall. Beritahu aku beberapa pandangannya terhadap berbagai undang-undang dan masalah. Jangan khawatir, ini tidak akan membahayakannya. Kami hanya ingin memperbaiki pecahan-pecahan itu. Pernyataan terakhirnya, sebenarnya, tidak didukung oleh logika. Itu semata-mata sebuah janji. Namun dengan Hevin Rambis mengangkat tangan kanannya ke pelipisnya sementara di pulau pikirannya, Audrey merasa bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal dan sangat bisa dipahami. Mengapung di atas dunia pikirannya, dia segera tersadar dan menyadari ada yang tidak beres.